see the sunshine. I see your smile. It's a beautiful day. Just open your eyes And free your mind. It's a brand new day. 就在美丽了，就在美丽了。Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang ada di seluruh Indonesia? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam season saya di webinar tahap kedua. Yang hari ini kita akan mengambil tema kembali ya, menjadi kaya dengan berbisnis sendiri ya. Mudah-mudahan kita hari ini bisa sama-sama bersilaturahim online dan saya bisa memberikan materi ini dengan baik dan mudah-mudahan menjadi satu manfaat dan bisa diterapkan oleh teman-teman semua ya, demi kesuksesan kita bersama. Nah, sekiranya kita akan langsung mulai kepada materi kita hari ini ya, menjadi kaya dengan berbisnis sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui ya. Oke, sebentar. Bisa dibantu Mas Romi? Scroll-nya. Oh, pakai ini? Oke ya. Nah, kita perlu ketahui ya, berdasarkan tema saya hari ini, bahwa menjadi kaya dengan berbisnis sendiri. Kita perlu ketahui mengenai fakta-fakta tentang kaya ya. Nah, yang pertama adalah 9 dari 10 pintu rezeki adalah berniaga atau berbisnis ya. Kita ketahui bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu berasal dari perniagaan. Ya, sebagian besar orang kita nampaknya lebih suka bekerja dengan orang lain daripada berdagang karena beranggapan bekerja di sebuah perusahaan yang mapan dengan kepastian gaji bulanan tentu dianggap lebih aman, nyaman, dan resikonya itu lebih minimum ya. Tetapi pada kenyataannya saat ini banyak orang kaya itu justru adalah dari berbisnis ya. Dan yang kedua, fakta yang kedua, 95% orang kaya adalah daripada bisnis dan investasi ya, berdasarkan survei daripada American Insurance Association ya. Jadi bahwa orang yang kaya dan sangat kaya itu rata-rata mereka memulai usahanya adalah dengan menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Nah, fakta yang ketiga adalah orang Muslim harus kaya ya, berdasarkan kutipan daripada Hakim. Banyak alasan mengapa orang Muslim itu harus kaya. Yang pertama, kalau saya kutip dari salah satu rukun iman, rukun Islam ya, rukun Islam kita hanya ada 2 yang hari ini tidak membutuhkan dukungan finansial, yaitu sholat dan syahadat ya. Sementara kegiatan kita yang lain seperti puasa, seperti membayar zakat, seperti naik haji, itu sangat membutuhkan dukungan finansial. Ditambah lagi bahwa dengan kita menjadi kaya, kita memiliki ada dukungan finansial, kita bisa membantu sesama muslim ya, sesama muslim. Dan ini juga bisa menjadi sedekah jariah untuk kita. Dan yang ketiga, menafkahi keluarga. Pasti kita semua memiliki keluarga yang harus dinafkahi lah. Dinafkahi itu juga membutuhkan dukungan finansial. Tetapi juga tidak hanya muslim ya. Semua orang selayaknya bisa memiliki kekayaan supaya tidak ada kericuhan, tidak ada chaos, dan kita sama-sama bisa saling mendukung untuk kebaikan umat ya. Yang selanjutnya adalah setelah itu kita tinggal memilih nih, apakah iya kita mau betul-betulan berbisnis. Karena banyak orang untuk mendapatkan mata pencaharian atau mendapatkan penghasilan, itu bisa dengan bekerja atau bisa juga dengan berbisnis. Tinggal pilihan kita, apakah betul-betul kita ingin menjadi seseorang yang sukses dengan berbisnis. Tetapi sebelum itu, banyak wacana-wacana umum yang hari ini muncul ya, sehingga banyak menyebabkan orang itu dia tidak mau memulai suatu bisnis ya, tidak mau memulai suatu bisnis. Nah, di sini saya akan sedikit mengupas mengenai 6 kendala usaha saat kita memulai bisnis. Yang pertama adalah bingung nih mau usaha apa. Banyakan orang hari ini kebanyakan pilihan sehingga dia berpikirnya itu setengah-setengah, sehingga juga tidak bisa cepat untuk memutuskan dia mau usaha apa.
Ada yang pingin usaha buka kafe atau buka warung. Tetapi dengan berbagai macam permasalahan dan sebagainya, akhirnya dia berpikir, enakan aku menjadi pebisnis online deh, dan sebagainya. Sehingga dia tidak sampai betul-betul memutuskan mau melakukan usaha apa. Yang kedua, takut usaha gagal ya, belum memulai, tapi kebanyakan orang, karena mereka kebanyakan menggunakan otak kiri, sehingga berpikir bahwa, waduh, gimana ya kalau aku gagal lah. Pemikiran-pemikiran di awal ini yang kadang membuat orang itu tidak segera bertindak, tidak segera memulai, akhirnya sampai dia tidak melakukan apa-apa. Dan tidak ada hasil tentunya. Yang ketiga, tidak ada modal usaha. Nah, modal usaha ya, yang namanya modal hari ini itu menjadi satu kata yang lekat sekali dengan jargon yang namanya buka bisnis. Nah, padahal modal usaha itu tidak selalu dengan bentuk finansial atau keuangan, ya, tidak selalu dengan bentuk finansial atau keuangan, karena modal usaha juga bisa dirupakan dalam bentuk aset pertemanan atau mungkin skill dan sebagainya, itu juga bisa dianggap sebagai modal awal ya. Jadi tidak mutlak bahwa sesungguhnya membuka bisnis itu harus ada modal. Nah, yang keempat, tidak ada tempat untuk buka usaha. Nah, banyak orang berpikir langsung sangat ideal. Pingin buka usaha, harusnya juga sudah ada tempat untuk dia infrastruktur ya, untuk dia punya lokasi yang strategis supaya orang bisa lihat bahwa oh iya emang kamu punya usaha di tempat yang strategis, tapi ini pun sangat membutuhkan biaya. Nah, kita hari ini mau bayar sewa, itu pun kita harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal ya kan. Nah, belum ada hasil, tapi kita sudah mengeluarkan banyak. Yang kelima, merasa tidak memiliki kemampuan berbisnis ya. Kebanyakan orang memang lahir di dunia ini dengan kemahiran dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sebetulnya skill itu sangat bisa dibentuk. Banyak cara untuk kita bisa memenuhi skill di dalam diri kita. Di antaranya kita bisa melakukan kursus, kita bisa belajar baik dengan online ataupun dengan offline dan sebagainya. Hanya saja kita hari ini betul-betul mau atau tidak untuk melengkapi skill kita. Dan yang terakhir nih, yang kebanyakan orang hari ini pikirkan adalah banyak karyawan yang akhirnya tidak siap resign dari pekerjaannya. Karena mereka berpikir buka usaha itu harusnya dia bisa maksimal waktunya, nggak separuh-separuh. Walaupun belum tentu juga seperti itu ya. Tetapi pada akhirnya mereka yang hari ini menjadi karyawan tidak betul-betul siap membuka bisnis karena apa? Dia berpikir kalau dia resign dari pekerjaan, berarti gaji bulanan saya akan hilang. Sementara bisnis saya sendiri belum menghasilkan. Ya, finally banyak orang yang akhirnya maju mundur dalam saat mereka mau memulai usaha mereka. Nah, ada lagi beberapa kondisi ya yang kadang-kadang menjadi satu pemikiran. Banyak orang hari ini melakukan membuka satu bisnis. Dia berpikir mengenai cash flow, ya, cash flow atau arus kas ya, kesehatan keuangan dia punya bisnis. Nah, kebanyakan saat ini ya cash in-nya belum pasti, ya, cash in belum pasti nih, tapi cash out udah pasti ya. Tinggal kita kuat-kuatan aja nih siapa yang bertahan. Karena apa? Kalau hari ini kita membuka suatu bisnis yang konvensional ya pada umumnya, berarti sudah banyak hal yang harus kita keluarkan. Yang pertama adalah untuk menciptakan suatu produk, pasti kita juga harus mengeluarkan uang untuk biaya promosi. Terus yang ketiga untuk sewa tempat. Yang selanjutnya adalah untuk bayar karyawan juga. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak yang hari ini Anda siapkan untuk dibakar ya? Istilah saya adalah istilah dibakar. Karena apa? Banyak orang mau coba-coba untuk membuka suatu bisnis, mereka sudah mengalokasikan dana khusus untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan utama saat awal dia membangun bisnis ya, seperti promosi, sewa tempat, bayar karyawan dan sebagainya. Itu adalah sarana bakar duit karena hasil kan belum kelihatan. Itu masih startup aja, masih awalan dia mau membuka suatu bisnis. Kalau misalnya dibilang nih, kita punya modal 100 juta. Kalau modal kita 100 juta, barangkali kita bisa survive 3 bulan. Kalau modal kita misalnya 300 juta gitu ya, kita bisa survive, bisa jadi 6 bulan. Atau mungkin kalau 500 juta bisa 12 bulan lah ya, sepinter-pinter apa atau sekuat apa bisnis kita
melesat. Nah, kalau kita mengaca pada kondisi sekarang, ya, kita nggak akan tahu nih kondisi seperti ini, pandemi seperti ini tuh kapan pulihnya, ya. Seperti Bapak dan Ibu bisa ketahui bahwa perekonomian saat ini itu betul-betul sudah satu kondisi yang agak memprihatinkan, ya. Karena bisa kita lihat lah ya berapa kali nih PSBB itu dievaluasi, ya. Seakan-akan keadaan ini sudah membaik, ya. Ternyata PSBB diperpanjang lagi sampai akhirnya pemerintah nyerah. Nah, kalau saya pikir ya, sebetulnya kenapa pemerintah itu membuka PSBB bukan juga karena kondisi membaik, tapi karena kondisi ekonomi yang kalau terus-terusan ditutup, maka akan menjadi masalah di dalam negeri ini, ya. Coba sekarang nih ya, Bapak dan Ibu, boleh kita sama-sama berpikir kalau toko-toko ataupun restoran ditutup, kira-kira pemerintah rugi apa enggak? Ya kan? Rugi banget. Karena apa? Pemerintah nggak bisa dapat uang, PPN nggak masuk, pajak sewa nggak masuk, pajak iklan nggak masuk, semua pajak akhirnya off. Dan pemerintah dapat duit dari mana, ya kan? Nah, ditambah ekonomi masyarakat turun, daya beli turun, akhirnya segala sesuatunya menjadi tambah kacau. Sehingga pembukaan seperti ini ya, bukan berarti kondisi pandemi membaik, tapi karena alasan faktor ekonomi yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Nah, maka dari itu, ada ini yang namanya new normal. Seharusnya new normal itu di negara-negara maju itu apabila tingkat penyebarannya sudah mulai mengecil atau bahkan nol. Nah, bukan lagi melandai, tapi kalau bisa sudah melantai, ya. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi ya harap maklum. Nah, sekarang tinggal kita nih mau memilih bisnis apa, ya. Kalau untuk masalah pekerjaan, banyak di sekitar kita yang sudah kita ketahui ya, saudara atau mungkin kenalan kanan kiri yang sudah mulai dirumahkan, yang sudah mengalami imbas PHK, ya enggak? Nah, ini sangat bisa terjadi pada siapa saja. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan adalah dengan kondisi ekonomi berhenti seperti ini, apakah kebutuhan kita juga akan berhenti, ya? Nah, seperti itu. Oke, nah selanjutnya, nah ini ya, dari berbagai macam kendala-kendala memulai bisnis, bisa saya ambil satu kesimpulan besar bahwa kebanyakan orang itu adalah tidak memiliki pengalaman atau keahlian bisnis, ya. Dan yang kedua adalah di sini di Medilia ini mereka semua memulai bisnis dengan menggunakan platform sebuah perusahaan yang sudah sangat berpengalaman. Jadi ya, di bisnis Medilia ini yang sudah saya jalani hampir 11 tahun, kita betul-betul disupport dengan berbagai macam hal-hal yang membantu seseorang untuk bisa sukses dan maju di dalam bisnisnya, ya. Itu adalah perusahaan Medilia yang hari ini menjadi perusahaan yang menjadi pionir daripada industri organik, ya, organik bintang 5. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ada 3 alasan utama mengapa Anda harus berbisnis di Medilia. Yang pertama, kita diberikan kemudahan karena di dalam Medilia ini kita memiliki namanya sekolah bisnis, yaitu Medilia Global Net Plus. Medilia Global Net Plus ini merupakan satu sarana untuk memberikan edukasi kepada semua mitra-mitra Medilia. Karena disinilah kita belajar bagaimana memahami product knowledge, kita belajar mengenai skill dalam banyak hal, yang selanjutnya kita juga belajar mengenai bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita mempelajari sumber daya manusia, bagaimana kita juga diajari mengatur keuangan, supaya apa? Supaya pada saat kita sudah mendapatkan uang, kita tidak menjadi orang yang boros, yang akhirnya lebih besar pasak daripada tiang. Nah, di sini kita langsung didampingi oleh mentor, ya, mentor langsung yang menjadi founder daripada PT Medilia Internasional, yaitu adalah Datuk Profesor Dr. Alan Wong. Nah, beliau secara langsung memberikan ilmu dan pendidikan dasar langsung dari kita, langsung dari beliau kepada kita semuanya. Untuk apa? Karena beliau sangat memahami bahwa orang-orang yang hari ini bermitra dengan Medilia itu datang dari latar belakang dan pendidikan yang berbeda, dari kemampuan mencerna dan kemahiran yang berbeda, sehingga Datuk sangat paham bahwa semua harus starting mulai dari basic, mulai dari dasar. Dan beliau memberikan pengajaran, beliau memberikan ilmunya, beliau memberikan pengetahuan bisnisnya kepada kita semua, supaya kita sama-sama berani melangkah dan berani memulai, ya, seperti itu. Yang kedua, hari ini kita juga memiliki seorang
seorang mentor ya, mentor luar biasa yang sangat memahami kondisi wanita, yang sangat memahami kondisi bagaimana seorang wanita itu berbisnis, psikis, habis itu juga skill, habis itu juga pengetahuan, emosi, dan segala sesuatu yang dibawa dalam wanita. Nah, Datuk Profesor Dr. Stella Chin ya sebagai Eksekutif Presiden of Medilea. Ya, beliau hari ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai bisnis semata, tapi bagaimana setiap wanita khususnya bisa mencapai keseimbangan di dalam hidup dia. Bagaimana seorang wanita juga bisa menjadi ibu yang baik di rumah dan menjadi seorang wanita yang sukses di dalam karir. Nah, di dalam kelas ini, di dalam Global Net Plus ini, kita mendapatkan semua arahan, semua direction, semua solusi daripada Datuk Profesor Dr. Stella Chin ini. Dan apa yang hari ini menjadi alat untuk kita melakukan bisnis ya? Yang seperti kita ketahui bahwa Medilea merupakan perusahaan yang menjadi pionir daripada industri organik ya di Asia Pasifik. Nah, alat pendukung bisnisnya adalah di sini kita memiliki 3 produk unggulan makanan organik yang sudah diakui oleh dunia kemanfaatannya. Produk ini merupakan produk yang sangat membawa hasil dan sudah merubah atau mentransformasi kehidupan banyak orang di seluruh dunia ya khususnya. Hari ini kita tinggal di Indonesia, sudah banyak orang yang mendapatkan transformasi baik kecantikan ataupun kesehatan daripada produk-produk Medilea ini. Dengan harga yang sangat terjangkau, dengan produk yang hanya 3 macam, tetapi betul-betul bisa merubah seluruh kesehatan kita baik dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, supaya apa? Supaya kita betul-betul bertransformasi, ya. Nah, hari ini saya mau menekankan mengapa kita merasa sangat mendapatkan keamanan ya dengan kita menjual produk-produk Medilea. Karena satu, hari ini kita bergerak di dalam perniagaan produk makanan. Seperti yang kita ketahui ya, yang namanya produk makanan itu adalah produk yang selalu mengalami kenaikan dalam bisnis mana saja ya. Karena apa? Karena semua orang butuh makan dan kita pun hari ini juga menjual produk makanan. Tetapi bukan sekedar makanan biasa karena makanan ini adalah makanan yang memiliki kekuatan. Makanan yang tidak sekedar bikin Anda kenyang tetapi juga bikin Anda sehat dan menjadi cantik. Nah, ini adalah satu kekuatan yang luar biasa karena pasti kita dalam kehidupan kita ya selama ini sudah sering mendapatkan penawaran-penawaran makanan-makanan kesehatan ataupun produk-produk yang bisa bikin kita sehat, yang bisa bikin kita langsing, yang bisa bikin kita cantik. Tetapi dengan kekuatan produk Medilea ini kita mendapatkan semuanya itu hanya dalam satu paket ya, satu paket transformasi. Nah, ini makanya kita memiliki keunggulan yang kedua. Karena apa? Produk makanan. Satu, orang pasti butuh makan. Yang kedua, makanan yang kita jual bukan makanan yang biasa. Yang ketiga adalah makanan yang pekajaman dan mendatangkan hasil. Apapun kondisi ekonomi yang hari ini kita dapati ya, mau dalam kondisi kita sangat terpuruk, mau ekonomi bagus, mau ekonomi tidak bagus, semua akan sangat berkesinambungan karena orang tetap butuh yang namanya kesehatan, sehingga dia akan tetap memiliki satu cadangan dana untuk terus membeli produk kesehatan. Dan alhamdulillah ya dalam kondisi seperti ini pun kekuatan produk Medilea tidak terpengaruh dengan pandemi. Justru malah semakin banyak orang yang berusaha untuk dapatkan hasil antibodi yang bagus dengan menggunakan produk-produk daripada Medilea. Nah, alat pendukung kita yang kedua adalah melalui sosial media ya, Bapak dan Ibu. Kalau hari ini kita di era sekarang ya, kalau kita nggak melek sama yang namanya teknologi itu, waduh sudah ketinggalan banget. Nah, makanya Medilea melengkapi kebutuhan informasi, kebutuhan pengajaran, kebutuhan ilmu itu melalui media sosial yang Bapak dan Ibu bisa unduh ya. Seperti hari ini kita live di YouTube channel Medilea Indonesia, termasuk Bapak dan Ibu juga bisa masuk ke sosial media Medilea yaitu di Instagram dan di Facebook Medilea Indonesia Official ya. Bapak dan Ibu bisa menyaksikan atau membaca sendiri semua informasi-informasi penting ya berkaitan mengenai produk, berkaitan transformasi, berkaitan detoksifikasi, berkaitan tentang ilmu kecantikan dan semuanya. Ya. Nah, yang kedua, aman.
Nah, Medilia hari ini melengkapi melengkapi komitmennya untuk menjadi bisnis yang unggul di Indonesia khususnya. Dia sudah memiliki banyak sekali kantor-kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Surabaya, ada di Semarang, ada di Jakarta, ada di Bekasi, dan kita semua memiliki infrastruktur yang tanpa hutang karena semuanya adalah milik daripada Medilia. Berikut juga dengan semua komposisi tim, teknologi, manajemen, dan sebagainya, kita semua tinggal menikmati ya. Tinggal kita bermitra saja dengan Medilia, kita sudah bisa mendapatkan merek yang kuat untuk bisnis kita, sudah mendapatkan produk yang handal untuk bisa kita jalankan dan kita konsumsi, dan kita juga sudah memiliki kantor sendiri tanpa harus kita sewa. Ya, karena apa? Karena Medilia sudah menyiapkan itu semua, termasuk juga kita sudah mendapatkan semua media teknologi ya. Karena apa? Kita sekarang nggak perlu bikin web sendiri. Medilia sudah punya webnya, kebutuhan untuk pengiriman dan sebagainya itu sudah dibantu oleh Medilia. Dan hebatnya pengiriman ke seluruh Indonesia itu adalah free ongkir ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya Anda tidak perlu ragu lagi untuk memutuskan bersama-sama menjadi mitra daripada Medilia. Nah, yang ketiga, mengapa hari ini Medilia menjadi alasan untuk kita menjadi mitra bisnis? Karena bisnis ini menjadi satu bisnis yang memberikan banyak sekali solusi. Ada 4 pilar solusi yang hari ini Medilia tawarkan. Yang pertama adalah sehat, cantik, sukses, dan bahagia. Nah, Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, sehat, cantik, sukses, dan bahagia itu menjadi satu keinginan seluruh manusia yang ada di bumi, ya. Karena orang pengen sukses, ingin bahagia, itu juga dia perlu sehat. Nah, dan dia juga kepingin cantik. Buat laki-laki dia juga kepingin ganteng, dia juga kepingin tampan. Dan 4 solusi ini yang menjadi tawaran Medilia untuk semua saja yang mau bermitra dengan Medilia. Nah, dan kita, Bapak dan Ibu sekalian, nah makanya kenapa di sini why Medilia, bisa saya simpulkan bahwa Medilia di sini merupakan business education. Bapak dan Ibu yang tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki skill, tidak memiliki pengetahuan yang memadai, Medilia sudah memberikan satu ruang atau satu sekolah khusus untuk mencukupi kebutuhan kita semua, ya, karena Anda tidak akan dibiarkan sendiri berjalan di lapangan. Yang kedua, platform. Platform ini adalah fondasi, mulai dari perusahaan, mulai dari tim, mulai daripada manajemen, mulai dari prasarana teknologi dan sebagainya. Medilia sudah mulai menyediakan. Nah, termasuk bisnis monitoring. Bapak dan Ibu, pada saat Anda membuka bisnis, pernahkah kita berpikir siapa yang kelak akan mengevaluasi kita, ya? Siapa yang kelak akan memberikan satu kritikan yang membangun untuk kita. Nah, bisnis Medilia ini merupakan bisnis yang pada saat kita berjalan, monitoringnya juga tetap akan jalan. Supaya apa? Supaya kita menjadi seorang pebisnis yang bertumbuh. Tidak hanya sekedar jalan salah, nggak ada yang ngasih tahu dan sebagainya, sehingga kita menjadi orang yang terus-terusan pada jalur itu. Nah, bisnis Medilia ini bisnis yang lengkap karena kita semua akan dibantu, dilengkapi, dan kita akan terus dievaluasi demi kemajuan kita. Dan yang terakhir adalah bisnis mentoring. Nah, mentoring di sini adalah pendampingan yang maksimal, pengajaran yang maksimal, sehingga apa? Kita akan dilengkapi dengan semua hal yang akan membantu kita untuk menjadi seorang pebisnis yang sukses, ya. Itulah kenapa saya pada saat itu memutuskan untuk bisa terus bersama dengan Medilia, dan insya Allah sampai hari ini dan seterusnya. Nah, seperti yang kita lihat ya, Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya mau mengulas mengenai kekuatan produk, bahwa kekuatan produk kita itu memiliki kekuatan repeat order yang luar biasa. Bayangkan Anda memiliki satu bisnis, yang Anda perlu pikirkan adalah apakah produk yang Anda jual itu memiliki kekuatan repeat order yang tinggi. Nah, yang bisa kita lihat daripada Medilia ini ya, 10 tahun saya berada di sini, repeat order Medilia itu sangat luar biasa tingginya, ya. Bahkan orang pada saat sudah pernah mengkonsumsi produk Medilia dan dia didampingi dengan benar, dia dipantau dengan maksimal, pasti akan dia kembali beli produk, ya. Seperti yang kita lihat ya, Revive daripada Mbak Alma, dia mengalami masalah dengan autoimun,
before 23 November 2019 dan after 23 Februari 2020, Ibu Bapak bisa lihat perubahan yang ada di wajah beliau ya. Ini adalah kekuatan daripada keseriusan Mbak Alma ini mengkonsumsi produk selama 3 bulan. Yang selanjutnya ada Ibu Mustika Murni dari Surabaya juga ya. Beliau memiliki masalah dengan meningitis kalau nggak salah ya. November 2019 beliau tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Februari 2020 dia sudah bisa plesir ya, jalan-jalan, dan dia sudah bisa berfoto dengan bahagia. Itu artinya sudah banyak perubahan yang dia rasakan dengan dia mengkonsumsi produk daripada Medilea. Yang selanjutnya ada Bapak Ariska Andi. Nah, perubahan selama 3 bulan, 76 kilo sebelumnya dan menjadi 70,9 kilo. Bapak Ariska Andi ini mendapatkan perubahan secara fisik dan perubahan perasaan yang luar biasa. Karena apa? Beliau ini merupakan salah satu orang yang saya kenal yang punya mindset bahwa kita tidak bisa hidup tanpa nasi. Tapi setelah beliau menjalani program selama 90 hari, bahkan beliau sudah bisa makan nasi itu hanya hari Kamis saja. Kalau ada acara tahlilan ya. Selanjutnya dia nggak harus makan nasi karena dengan dia mengkonsumsi sayur-sayuran, dia mengkonsumsi buah-buahan, dia menjalankan detox setiap bulannya, dia sudah mendapatkan stamina yang fit. Kebetulan beliau juga berprofesi sebagai guru olahraga ya. Nah, dan dia mendapati lingkar perutnya itu sudah turun hampir 20 cm ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah satu bukan perjuangan ya, karena beliau menjalani program ini itu tidak terlalu susah. Hanya saja dia tidak bisa membayangkan kalau seandainya pada saat itu dia tidak memutuskan untuk betul-betul bertransformasi selama 90 hari. Nah, selanjutnya adalah perubahan pada kecantikan wajah ya. Bisa kita lihat di sini Ibu Windy daripada Semarang mengalami kondisi wajah yang berjerawat itu berterusan. Bahkan dia sampai bingung ya, apakah memang seperti itu sudah dia punya kulit wajah. Tapi bersyukur bertemu dengan produk organik, dia bisa menggunakan skincare Medilea. Setelah konsumsi selama 1 tahun, dia mendapati kondisi wajahnya itu jauh lebih bagus, jerawatnya semua bersih, dan alhamdulillah ya, kondisi wajahnya yang dulu pori-porinya sangat besar itu bisa perlahan mulai mengecil ya, sehingga dia menjadi sangat puas dengan kondisi wajahnya. Dan yang selanjutnya adalah Ibu Cindra. Nah, bisa dilihat di sini wajah yang berjerawat. Nah, setelah itu juga bisa kita lihat ya, produksi minyak juga sangat tinggi dengan berbagai macam produk klinik yang menjadi latar belakang pemakaian kosmetik beliau. Nah, itu wajahnya beruntusan dan berjerawat terus, tapi setelah terapi dengan menggunakan Medilea, beliau sudah mendapatkan wajah yang sama sekali dulu tidak pernah ada di dalam bayangan Ibu Cindra ya. Dia dapat wajahnya yang kencang, kinclong, bebas daripada jerawat, dan kelihatan lebih muda. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, inilah satu makna daripada kekuatan produk transformasi kita. Yang dengan bisnis ini kita cukup membagi transformasi kita itu kepada banyak orang. Karena apa? Produk Medilea ini adalah produk yang memiliki kekuatan dalam menghasilkan efek transformasi yang begitu dahsyat. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita memulainya. How to start your Medilea business. Nah, ini adalah satu kondisi yang menjadi penting untuk menjadi dasar bagaimana kita memulai bisnis. Yang pertama adalah kumpulkan modal terbesar Anda. Apa itu? Modal terbesar itu adalah impian. Karena impian itu bisa menjadi pijakan dalam bergerak. Impian itu bisa menjadi titik on pada saat kita sedang bersusah payah, pada saat banyak halang rintang yang datang. Dengan impian ini kita akan tetap terus berupaya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang perlu kita ketahui ya, apakah kerja keras kita selama ini tuh sudah cukup untuk mewujudkan impian kita atau cuman sekedar membayar tagihan kita di setiap bulan. Nah, itu juga perlu kita pikirkan ya. Karena apa? Semua orang pasti punya impian dan saya yakin banyak orang yang hari ini justru menurunkan standar impian mereka karena kondisi penghasilan mereka itu bahkan tidak cukup untuk membeli apa yang mereka impikan. Nah, ini yang tidak ingin kita alami. Impian harus tetap ada dan kita harus memaksimalkan apa alat yang menjadikan impian kita ini bisa kita beli. Ya. Yang kedua adalah yakinkan diri dan belajarlah untuk mentransformasi diri seperti teman-teman kita yang ada di atas tadi. Karena apa? Karena pada saat kita hari ini tidak betul-betul yakin dengan diri kita sendiri, tidak betul-betul percaya dengan kemampuan kita,
apalagi yang harus kita upayakan ya, karena sama diri sendiri aja kita nggak believe gitu, nggak percaya. Dan mulai belajar, serta kita melakukan yang namanya transformasi. Yang ketiga, susun aset dan mulai membuat rencana. Apa aset-aset yang hari ini perlu kita maksimalkan? Data daripada relasi. Karena sesungguhnya produk Medilia ini itu sebetulnya bukan produk untuk diciptakan kepada umum terlebih dahulu, tetapi lebih kepada relationship di sekitar kita. Dan kita langsung melakukan rencana-rencana apa yang harus kita lakukan. Dan yang keempat adalah jalankan bisnis dengan membuka penawaran. Ya, Bapak dan Ibu, sebaik apapun produk ataupun jasa yang kita miliki, itu adalah harus ditawarkan. Karena kunci daripada bisnis itu adalah penawaran. Dan kita juga melakukan home party. Nah, home party yang seperti apa? Ini adalah salah satu sarana untuk kita membuka penawaran kepada relasi-relasi yang ada di sekitar kita. Ya, sedikit kita akan belajar mengenai home party. Home party itu merupakan pertemuan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk Medilia dengan mengundang orang-orang terdekat dalam suatu tempat. Ya, bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di rumah kita, bisa dilakukan di kantor, bisa kita lakukan di kafe, juga bisa kita lakukan di area-area tempat yang menurut kita memadai ya. Dan jumlah anggota home party nggak banyak Bapak dan Ibu, cukup 5 sampai dengan 7 orang. Dan home party ini dibedakan menjadi 3 kategori ya. Ada temanya, ada organic and dietary workshop, ada inner dan outer beauty workshop, dan ada juga business workshop. Nah, apa yang saya lakukan pada saat saya memulai dulu melakukan bisnis Medilia ini adalah saya mendata semua nama teman-teman yang ada di sekitar saya, nama saudara, nama keluarga. Untuk apa? Untuk saya berencana memperkenalkan Medilia ini kepada mereka. Nah, di antaranya adalah seperti ini. Contoh-contoh di antara geliat teman-teman melakukan home party di mana saja. Ini kebetulan adalah foto daripada teman saya Dr. Widya ya. Beliau melakukan home party daripada rumah ke rumah. Padahal beliau ini profesinya adalah seorang dokter ya, Bapak dan Ibu. Dan saya baru tahu, rupanya Dr. Widya ini memulai bisnis ini bukan karena kekuatan daripada produk, tapi karena dia membutuhkan satu bisnis. Karena menurut dia, pada saat dia menjadi seorang dokter, banyak waktu dia terbuang pada saat dia praktek. Nungguin pasien-pasien yang datang, itu sebetulnya banyak waktu yang terbuang. Sehingga dia merasa bahwa, wah, saya kayaknya perlu mencari satu peluang bisnis supaya waktu saya tidak terbuang. Dan bersyukur, beliau langsung bertemu dengan tetangga yang kebetulan menjual produk Medilia. Nah, hebatnya, hari ini beliau bersama dengan suami, Dr. Agus, terus menyebarluaskan kebaikan informasi daripada organik ini kepada seluruh saudara, teman, kolega yang ada di sekitarnya. Ya. Melakukan kelompok-kelompok kecil, informasi ini dibagi dengan sangat mudah ya, karena kalau terlalu besar, itu pun kita tidak bisa menjangkau mereka. Nah, seperti ini juga yang dilakukan oleh teman kita Pak Safardi dan Ibu Harmince di Sumatera Barat. Beliau terus membagi informasi ini melalui kumpulan-kumpulan kecil. Berawal dari mana? Tentunya berawal dari relasi yang kita kenal. Nah, seperti Ibu Luciana Darwinto yang memiliki tim yang hebat di Bangkalan, yang memiliki tim yang hebat di Surabaya. Kumpulan-kumpulan mereka biasa dilakukan di kafe, atau mungkin di kantor, atau mungkin di rumah. Tetapi dari yang sederhana ini, Bu Lucy menceritakan apa yang menjadi pengalaman beliau selama mengkonsumsi produk. Walhasil dari home party yang sederhana ini, banyak teman-teman beliau yang akhirnya merasa bahwa, oh iya ya, saya ingin coba juga nih apa yang Bu Lucy rasakan. Nah, dari situ transformasi 1, 2, 3 orang teman-teman Bu Lucy mulai terbentuk. Akhirnya apa? Mereka pun tidak sekedar menjadi pengkonsumsi produk semata, tidak menjadi end user saja, tapi terus membagikan informasi ini juga kepada saudara-saudara mereka sendiri. Nah, seperti saya pun, saya tidak berhenti untuk melakukan penawaran ya, baik ke sekolah-sekolah, baik ke hotel, baik ke teman-teman instansi, ataupun ke kampus-kampus. Karena apa? Saya pikir semua orang membutuhkan produk ini, hanya saja mereka belum tahu. Sudah kenal Medilia, cuman kenal aja, tapi belum tahu lebih detail. Nah, itulah fungsi kita semua untuk menjelaskan lebih kuat daripada kekuatan produk organik dan bisnis Medilia itu sendiri. Ya, nah seperti ini. Jadi ini adalah satu hal yang sederhana. Karena apa? Pada akhirnya saya berpikir kok, bahwa ternyata apa yang saya lakukan ini, saya awali dengan modal yang sangat secukupnya. Modal yang dulu saya
produknya juga saya konsumsi sendiri. Yang kedua, saya nggak bayar karyawan, ya. Ada juga beberapa teman yang dia itu punya asisten 1 dan 2, atau bahkan ada juga yang tidak sama sekali, ya. Yang ketiga, saya juga tidak sewa tempat. Karena apa? Justru kantor saya itu ada di mobil, ya. Semua kebutuhan saya ada di mobil. Nah, dari situ akhirnya saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar sewa tempat. Yang keempat adalah saya tidak melakukan bayar iklan ya. Karena bisnis zaman sekarang itu juga banyak alokasi keuangannya itu adalah untuk membayar iklan supaya apa? Bisnis dia diketahui oleh banyak orang. Tetapi hebatnya, kalau di media itu sendiri, kita sudah memiliki tim manajemen atau tim support system yang akan menyediakan semua kebutuhan kita untuk berpromosi. Ya, kita tinggal memanfaatkan status, kita tinggal memanfaatkan sosial media kita untuk sharing, untuk broadcasting informasi apa-apa saja yang berkaitan dengan Medilia ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, betapa saya merasakan adanya satu kemudahan, sehingga apa? Cash in yang saya dapatkan betul-betul bisa saya gunakan untuk mensupport mitra-mitra bisnis saya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan kami sendiri. Ya. Nah, ini adalah kegiatan yang biasanya kita lakukan hampir selama 11 tahun ini. Tetapi kita perlu mensiasati ya Bapak dan Ibu ya, kondisi saat ini di tahun 2020 ini tidak sama dengan tahun 2019 ke belakang. Karena di situasi pandemi pasti akan banyak sekali orang yang harus stay at home. Ya, dengan kondisi PSBB ada yang sudah mulai dibuka, tetap ada sebagian orang yang tidak menerima tamu, yang tidak mau dikunjungi, yang masih menjaga diri untuk bersosialisasi. Tetapi bisnis ini tetap harus berjalan, bisnis ini tetap harus running, informasi ini tetap harus tersampaikan. Nah, siasat apa yang sekarang mau kita gunakan? Siasat yang mau kita gunakan, kita menggunakan istilah namanya Medilia Transformation Studio atau home party ya. Tetapi home party ini yang mau kita lakukan bukan home party offline, yang kita datang, yang kita keluar rumah, yang kita masuk ke sekolah, ke instansi, ke hotel-hotel, ke rumah teman, ke rumah saudara, kita sekarang cukup melakukannya di rumah. Dengan cara apa? Kita melakukan home party dengan menggunakan sarana Zoom. Ya, saat ini mau tidak mau semua orang harus kenal sama yang namanya Zoom, karena tugas anak-anak sekolah kita pun harus menggunakan fasilitas Zoom, ya kan? Tugas kantor kita pun juga harus menggunakan fasilitas Zoom karena kita semua harus work from home. Nah, otomatis Bapak dan Ibu sekalian, saya pun menjalin komunikasi, saya pun menjalin sharing ataupun meeting dengan tim bisnis, dengan manajemen, dengan founder, itu juga semua melalui media Zoom. Ya, di situ kita tetap terus bisa berkomunikasi, di situ kita terus bisa belajar, di situ kita bisa tetap terus untuk dievaluasi, kita tetap membuat target-target dan strategi, ya, walaupun kita kerjanya di rumah. Dan ini memang merupakan satu kondisi sebagai satu siasat, karena yang paling penting di dalam bisnis ini adalah bisnis manusia ya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya pada saat nanti kondisi sudah mulai normal lagi, kita pun juga harus melakukan pendekatan secara langsung. Karena touch langsung, pendekatan, approach secara langsung, itu juga merupakan satu keunggulan yang saya pahami itu menjadi kekuatan di mana mitra-mitra saya tetap bertahan dengan saya misalnya, karena jujur yang jualan Medilia itu banyak banget, yang berbisnis Medilia banyak banget, tetapi kenapa kita punya konsumen-konsumen itu masih setia dengan kita, itu pun juga karena komunikasi, kedekatan, silaturahim yang terus kita bangun ya. Tetapi di kondisi seperti ini memang kita harus menyiasati ya. Jadi semua model home party yang kita lakukan itu mau tidak mau harus kita bina dengan cara online ya, melalui forum Zoom seperti ini. Bapak dan Ibu, saya yakin ya di rumah kita itu mereka semua tim bisnis kita pasti akan terus melakukan branding ya melalui sosial media. Banyak orang-orang yang nyangkut masuk dari Instagram kita, dia DM kita, dia inbox kita, atau mungkin dia WhatsApp kita. Nah, itu kan kita nggak pernah nih ketemu sama mereka. Alangkah baiknya kita langsung berkomunikasi lewat Zoom. Karena apa? Kita mau ke rumahnya pasti jauh atau mungkin masih belum diizinkan. Nah, tetapi kita bikin kumpulan kecil. Sehari kita bisa lakukan sampai berkali-kali ya. Kita bisa menjadi fasilitator nih. Contohnya saya menjadi fasilitator untuk tim bisnis saya.
Saya melakukan itu adalah 5 kali dalam satu hari. Karena apa? Karena ada beberapa kumpulan konsumen yang bisanya pagi. Ada lagi kumpulan konsumen yang bisanya itu tengah hari. Ada lagi kumpulan konsumen yang biasanya siang. Ada lagi kumpulan konsumen yang biasanya sore atau bahkan malam. Nah, saya menggunakan kekuatan daripada nomor-nomor yang ada di dalam kontak handphone saya. Di sini ada ratusan kontak yang setiap hari saya punya hampir sekitar tiga kumpulan broadcasting ya. Satu broadcasting itu kan biasanya isinya adalah 256 orang yang setiap hari masih secara rutin saya sharing tentang informasi-informasi Melilea. Mereka sebetulnya kepingin tahu, tapi dulu saya berpikirnya, wah kalau ngajak ibu ini dia jauh ya, karena dia ada di Palembang, karena dia ada di Sulawesi, karena dia ada anak, karena dia sibuk. Nah, ternyata pandemi ini juga memberikan satu ide buat saya supaya home party ini atau pertemuan ini tetap mau terus berjalan. Nah, dengan kita melakukan Zoom, Bapak dan Ibu sekalian, 1 kali waktu Zoom itu ya, itu 1 kali kita melakukan Zoom misalnya 5 orang. Kalau dalam 1 hari kita juga rutin 5 dan itu sehari 5 kali, bisa kita bayangkan ada 25 orang dalam 1 hari yang kita temui. Ya, nah itu mau kita kali dalam 1 bulan adalah 25 hari misalnya, berarti ada 625 orang yang kita temui. Dan rupanya banyak juga orang sangat interest di situasi saat ini untuk kebutuhan kesehatan mereka, termasuk untuk mencari satu peluang bisnis baru. Karena banyak teman-teman yang sekarang mulai ngeh bahwa dia harus mencari satu mencari satu peluang ya. Karena apa? Bisnisnya mati karena kondisi tertentu. Karena bisnisnya itu ternyata tidak peka zaman. Pada saat kondisi pandemi seperti ini, akhirnya semua orang tidak belanja sama dia. Ada juga seperti beberapa teman saya itu yang dia biasanya dapat uangnya dari panggung ke panggung. Nah, karena kondisi seperti ini, dia sama sekali nggak punya job. Nah, sehingga apa? Dia berpikir bahwa ada satu yang harus menjadikan saya memiliki bisnis untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, Bapak dan Ibu mau untuk berdiskusi dengan semua timnya supaya kita hari ini bisa memanfaatkan fasilitas online ini setiap hari ya. Nah, khusus untuk fasilitator mau tidak mau kita juga harus menggunakan Zoom yang berbayar ya. Insya Allah Zoom yang berbayar ini dengan hasil yang akan kita dapat itu mah cuman kecil ya Zoom yang berbayar ya. Saya juga nggak seberapa paham. Zoom yang berbayar itu kabarnya ada paket-paketnya ya. Nah, ada paket-paket yang berbeda. Nah, tetapi kita memang sekarang sudah harus beralih dengan menggunakan semua media online untuk memaksimalkan kebutuhan komunikasi kita. Karena kalau cuman sekedar ngomong lewat WA, cuman sekedar telepon-teleponan, itu sudah kita lakukan juga dulu sebelum pandemi. Tapi silaturahim ke rumah ini loh yang mau kita ganti dengan menggunakan Zoom online ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan satu strategi baru ya menurut saya, supaya informasi Melilea ini tetap terus tersebar setiap harinya. Dan saya yakin banyak orang yang hari ini memang menunggu kedatangan kita supaya kita bisa memperkenalkan lebih detail informasi-informasi yang apik seperti ini ya, bagaimana dia bisa sehat, bagaimana dia bisa cantik, bagaimana dia bisa mendapatkan penghasilan mulai dari 2 juta hingga tak terbatas. Nah, itu sebetulnya bisa kita lakukan melalui aplikasi ini. Nah, sehingga apa Bapak dan Ibu sekalian, skala bisnis yang hari ini kita inginkan itu juga sudah bisa mulai kita tentukan ya, mulai dari skala kecil, mulai dari skala sedang atau langsung skala besar. Karena pada dasarnya ya, untuk menjadi hebat di Melilea, kita tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Karena hanya dengan membina 5 orang saja ya, membina 5 orang saja untuk mereka betul-betul mengkonsumsi produk, mentransformasi, dan mereka pun juga menduplikasi, mencari, membina 5 orang di bawahnya, dan seterusnya. Nah, setidak-tidaknya mereka akan mendapatkan
penghasilan ya dalam 1 bulan itu adalah 11 juta. Ini adalah ilustrasi daripada formula ya, bahwa sesungguhnya kita membina orang itu tidak terlalu banyak. Tetapi untuk mendapatkan orang pilihan, itu memang kita harus membagi informasi ini kepada banyak orang sehingga kita akan bertemu dengan calon-calon bintang yang 5 orang tadi. Ini kalau kita berbicara dengan skala kecil ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan menggunakan skala yang sedang, karena yang namanya cashback income ataupun penghasilan itu relatif sekali. Ada orang yang bilang 2 juta itu udah banyak, ada yang bilang 2 juta itu kecil, ada yang bilang 5 juta banyak, ada juga bilang yang 5 juta kecil, itu semuanya adalah relatif. Dan di sini kita coba melihat ilustrasi dengan skala sedang. Ya, kita di sini membina 5 orang, ya, yang mereka pun juga ikut menduplikasi untuk masing-masing membina 5 orang. Dan selanjutnya mereka yang ada di bawahnya itu juga ikut membina 5 orang lagi. Nah, sehingga kita akan mendapatkan penghasilan 27 juta per bulan. Apakah ini sudah terjadi? Banyak orang-orang yang sudah mendapatkan penghasilan di skala ini ya. Ini kalau biasanya kita konversi dengan bisnis yang ada di luar, ini merupakan satu bentuk jaringan pebisnis UKM ya, usaha kecil menengah ya. Nah, yang ketiga adalah skala besar. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah bagian daripada ilustrasinya. Jika kita memiliki membina 5 orang, dan kita menduplikasi dari setiap 5 orang tadi juga ikut membina 5 orang, yang mereka masing-masing belanja kurang lebih adalah 1 juta per bulan, ya. Menduplikasi lagi 5 orang, dan sebagainya. Nah, itu kita akan mendapatkan penghasilan 167 juta per bulan. Nah, bayangkan ya Bapak dan Ibu sekalian, dengan penghasilan-penghasilan yang sudah saya sebutkan tadi, itu kebanyakan mereka bahkan tidak mengambil jatahnya untuk membayar sewa, membayar karyawan, atau membayar iklan dan sebagainya. Itu murni semua dari modal awal yang sederhana tadi ya. Dan mereka terus mau berusaha, terus mau belajar, tidak selesai untuk membagi informasi ini dan terus memasang target ya. Karena apa? Mau cepat bisa, mau lambat pun juga bisa. Nah, tetapi Melilia hari ini tetap terus mendukung keputusan kita mau jadi orang yang cepat atau mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, dari skema ini Bapak dan Ibu sekalian, dengan cara yang sangat sederhana tadi, kita terus bisa akan mendapatkan penghasilan yang memadai ya. Tinggal nanti kita mau melakukannya itu lebih cepat atau sekedarnya. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian, termasuk ya hari ini Bapak dan Ibu juga jangan lupa bahwa setiap di sesi webinar kita itu kita akan membuka promo menarik ya. Kita akan membuka promo menarik ya, promo-promo yang nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan linknya setelah di kolom komentar ya. Nanti Bapak dan Ibu yang mengundang Anda sekalian juga akan membagi informasi ini. Gimana? Oke ya, ada linknya di situ. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasinya dari orang yang langsung mengundang Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sehingga apa? Kita bagi Bapak dan Ibu yang memang mau memulai ya, mau memulai, itu kita bisa coba dengan langsung mencoba paket transformasi ya. Supaya apa? Kita bisa menjadi bukti daripada kekuatan produk Melilia ini supaya kita betul-betul bisa menunjukkan hasil kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya pun juga akan sedikit memberikan satu masukan ya mengenai buku-buku yang menjadi pendamping saya selama saya menjalani bisnis di Melilia ini. Karena founder kita pun selain menjadi seorang mentor, dia pun juga menjadi penulis yang handal. Dan beliau memiliki satu prestasi yang luar biasa karena bukunya ini menjadi bestseller ya. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa ikut membacanya dari rumah. Itu adalah buku The Art of Position ya. Dan di sini juga ada buku Kebahagiaan yang Aku Tahu. Nah,
Bapak dan Ibu, bagi Anda yang penasaran untuk menyelami kehidupan Datuk Stella, intisari daripada kehidupan Datuk Stella, bagaimana beliau itu memulai dari kecil, ya, dari kecil dia menjadi orang yang sebetulnya bukan orang yang kaya raya ya. Beliau adalah orang yang sangat sederhana, tetapi bagaimana beliau mau terus belajar, beliau mau terus berusaha, dan akhirnya beliau menjadi seorang yang sukses seperti hari ini. Dan beliau pun juga memiliki kehidupan yang sangat seimbang dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Walaupun beliau juga sibuk di dalam karirnya, tapi beliau memiliki kehidupan yang seimbang itu. Tentunya kita hari ini ingin belajar bagaimana kita menjadi seorang wanita yang sukses, wanita yang berhasil di dalam karir, tapi kita pun juga bisa menjadi seorang istri, ibu yang baik untuk anak-anak kita di rumah. Nah, akan sangat saya sarankan Bapak dan Ibu untuk membaca buku ini ya. Ini bukan sekedar buku untuk wanita saja ya, tetapi bapak-bapak, laki-laki pun juga bisa ikut membaca. Dan yang kedua adalah buku The Art of Position. Nah, mungkin beberapa teman-teman di webinar saya yang sebelumnya sudah ada beberapa yang membeli buku ini ya. Nanti boleh nih di komen. Silahkan Anda menuliskan apa-apa saja yang menjadi pengalaman Bapak dan Ibu selama membaca buku ini. Karena ini adalah buku manajemen yang sangat ringan untuk dibaca dan sangat apik ya untuk diikuti. Karena apa? Buku ini ya, kalau saya sih, Bapak dan Ibu, simpel banget ya kalau saya baca buku itu, saya lihat yang dia memang setiap satu lembarnya jarang-jarang ya, supaya saya sendiri pun juga semangat membacanya. Dan alhamdulillah buku ini rupanya memberikan masukan kepada saya, memberikan masukan bagaimana saya bisa bekerja, membina tim, membina komunikasi yang baik, nggak jadi orang yang baperan, nggak jadi orang yang emosian, nggak jadi orang yang cepat menyerah. Itu salah satunya adalah daripada buku ini. Harganya tidak terlalu mahal, karena buku ini menjadi, kenapa kok tidak terlalu mahal? Karena ini saya bandingkan dengan buku-buku teori yang saya punya, karena dulu saya sekolahnya adalah di ekonomi ya, di Fakultas Ekonomi, dan semua buku-buku yang saya baca itu adalah buku-buku teoritis. Nah, saya nggak tahu apakah yang menulis buku itu juga menjadi orang yang sukses. Tapi di sini kita menjadi, Datuk menjadi contoh langsung yang diceritakan di dalam buku ini bagaimana beliau sukses mengatur posisi dia, baik menjadi seorang bos, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang teman, juga bisa menjadi seorang sahabat buat orang-orang di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu, bagi Anda yang hari ini nanti ingin membeli buku ini, di sesi saya akan memberikan satu promotion khusus ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung inbox di Facebook saya bagi yang sudah tahu, atau WhatsApp saya di 081 334 331 608 ya. Nah di sini saya mau ada menjawab satu pertanyaan ya. Kalau kita melakukan Zoom untuk tim bisnis, info apa saja yang bakal kita kasih biar dia bisa termotivasi. Nah, memang pada saat kita mau sharing tentang bisnis ini ya, juga kita perlu ada tahapan-tahapan awal. Tahapan-tahapan awal setidak-tidaknya seperti yang tadi saya infokan adalah pastikan dia memang sudah mengenal Melilia baik secara produk. Ya, yang kedua, dia juga memiliki satu motivasi yang kuat, yaitu impian. Nah, terus yang ketiga, kita juga perlu tahu nih apa yang menjadi rencana-rencana beliau, karena semua informasi tentang bisnis kita itu sangat luas. Tapi bagaimana membangun satu pijakan supaya bisnis ini itu bisa dikerjakan nggak sekedar main-main ya, nggak sekedar panas di awal ya. Jadi nanti orang yang mengundang Ibu itu akan memberikan satu arahan ya. Tadi Ibu siapa yang bertanya? Nah, Ibu Yosi ya, Ibu Yosi Melilea ya, Ibu Yosi Melilea. Nah, sehingga nanti kita akan Ibu akan diberikan masukan bagaimana cara untuk pendekatan kepada mereka yang mau Ibu ajak dalam penawaran bisnis ya. Termasuk di sini juga kita memiliki satu buku yaitu 10 langkah menuju sukses di dalam bisnis Melilea ya. Nah, ini merupakan buku platform ya, buku yang menjelaskan mengenai hal-hal yang semua berkaitan dengan Melilea. Ini pun Bapak dan Ibu juga bisa beli bukunya ya, nanti bisa hubungi kami karena buku ini memiliki langkah-langkah yang sangat kuat ya.
Nah, bagaimana kita melakukan proses mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, semua dijelaskan dengan detail di sini. Jadi, bagi Anda yang masih selalu menanyakan, habis ini aku mau ngapain ya? Habis ini aku harus gimana ya? Nah, itu semua kalau Anda sudah punya buku ini, Anda tidak akan menanyakan itu, ya. Karena dengan membaca buku ini, secara perlahan akan menjadi paham bahwa sesungguhnya Datuk sudah menyiapkan langkah-langkah sukses untuk kita semua hanya melalui satu buku ini. Nah, yang membedakan adalah bagi yang sudah membaca buku ini, Anda mau mengaplikasikannya atau cuman sekedar menjadikan ini koleksi di rumah. Nah, seperti itu ya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, khusus hari ini silahkan silahkan nanti Bapak dan Ibu memanfaatkan semua tools yang kira-kira dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan bisnis Bapak dan Ibu sekalian, ya, baik melalui buku, baik melalui informasi dan sebagainya. Jadi langkah kita untuk betul-betul mau menjadi seorang bisnis yang sukses di Melilia itu bisa komplit, ya, seperti itu. Nah, mungkin itu ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin itu ya yang bisa kita bagikan hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi informasi saya hari ini menjadi satu kemanfaatan. Nah, sehingga semua teman-teman yang ada di sini itu bisa sama-sama mengaplikasikannya dan kita semua berharap kita bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat ya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua atas waktunya dan jangan lupa silahkan manfaatkan promo khusus hari ini ya. Nanti linknya akan dibagi oleh yang mengundang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.